Jakarta itu lebih populer bukan model pondok pesantren, bukan santri mondok, tapi santri kalong. Santri kalong. Nah, namanya Majelis Taklim Kitab Kuning. Pengajian bersila. Kenapa bersila? Ya duduk aja di ngampar dia. Sila gitu ya. Kagak ada meja, kagak ada kursi, duduk aja ngedeprok kata ngedeprok aja tuh, pegang kitab. Itu namanya pengajian bersila. Ketua PWNU itu, pemimpin NU di Jakarta tuh dilihat dari kealimannya. Guru Marzuki itu alim. Ngarang kitab, Neng. Kitabnya banyak lagi, ada 13. Katanya tuh nih santri nggak nyantren, cuman cuman belajar kitab kuning dari hasil tadi bersila tadi, terus tiba-tiba mendirikan pesantren. Tanggapannya Kiai gimana? Jakarta ini adalah pesantren besar, di mana santrinya adalah warga Jakarta yang tinggalnya di rumah, tidak mondoknya di rumah sendiri. Itulah karakteristik. Dan ini banyak nih. Abah tahu itu dia ngaji, dia sholat, dia jago silat. Betul. Gitu, dia jagoan, dia juga ulama. Nah, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NU dimanapun berada, selamat datang kembali di Beranda Podcast. Oke, Sobat Brapo, gimana kabarnya nih? Udah lama kita kan tidak berjumpa, kita walaupun jaraknya tidak langsung gitu ya, tapi semoga Sobat Brapo sehat selalu dimanapun berada. Oke Sobat Brapo, di podcast kali ini kita nggak kalah serunya untuk membahas dan ngobrol santai nih, membahas tentang sejarah ulama dan transformasi NU di Jakarta. Nah ini kan udah konsep-konsepnya Betawi ini ya kalau ngomongin Jakarta. Kebetulan di sini udah ada narasumber kita yang tentu saja ulama Betawi, yaitu Kiai Haji Rahmat Zailani Kiki selaku Ketua Rabitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI PWNU Jakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Neng? Alhamdulillah. Sobat Bravo, oke ya, sehat selalu semuanya. Mantap pokoknya, bincang-bincang santai aja. Betul. Kiai, gimana kabarnya nih kalau Kiai? Baik, alhamdulillah. Kita baru saja kan ini masih bulan November ya. Ya betul Kiai. Ibaratnya masih bulan pahlawan. Peran para santri juga luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan. Betul, masih kita Hari Pahlawannya masih sangat terasa gitu ya. Kemarin upacara pasti tuh Kiai para siswa. Ulamanya tentu kan, ada santri, tentu ada ulama yang mendidik mereka. Ada satu tokoh yang memang menjadi pahlawan kita ya, pahlawan nasional dari NU, yang dia itu adalah dulu menjabat konsul NU Batavia. Jadi dulu namanya Batavia ya Kiai. Dulu namanya konsul NU jabatannya Batavia dulu ya. Betul. Batavia, ya. Ada tahu namanya siapa? Guru Marzuki. Itu, tapi ada yang jadi pahlawan nasional namanya Kiai Haji Zainul Arifin Pohan. Makamnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu nanti saya kisahkan tuh. Nah, ini Sobat Bravo, dia adalah pahlawan nasional dan merupakan konsul NU Batavia. Apa itu konsul? Nah, coba nanti kita kulik ya. Betul, Kiai. Nah, kan itu. ini kan kita mau ngomongin sejarah, kemudian transformasi juga. Sebelum kita ngomongin ke masa saat ini, kita flashback dulu nih ke sejarahnya Kiai. Gimana nih sejarah awal mulanya NU itu kan dulu di Jawa Timur ya, terus kemudian ekspansi di beberapa kota, kemudian di Jakarta juga. Dulu namanya Batavia. Itu gimana sejarah awal mula didirikannya NU di Jakarta? Di Jakarta ya. Betul, Kiai. Nah, jadi NU sendiri berdiri di Surabaya 1926 ya. Disahkan dalam sebuah pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi kita masih dalam masa kolonialisme ya kan, dijajah. Jadi semua urusan perizinan itu dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, karena di Surabaya kantornya pertama kali juga didirikan, sehingga walaupun Jakarta sebagai ibu kota pemerintah Hindia Belanda saat itu, ini belum ada NU-nya. Sejak pertama kali didirikan tanggal 31 Januari 1926. Nah, ini kemudian ya dalam akte pendirian NU itu kan
ada dicantumkan struktur NU. Jadi kalau sekarang itu kita mengenal untuk tingkat pusat PBNU ya. Betul. Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dulu di akte ketika itu didirikan namanya HBNO, Habstur Nahdlatul Ulama, nama HBNO. Nah, itu PBNU tuh. Oke. Nah, kalau sekarang kemudian di bawahnya adalah pengurus wilayah, dulu namanya sentral cabang. Oke. Nah, kalau sekarang itu namanya pengurus cabang, sekarang cabang. Kalau sekarang itu MWC, dulu namanya Central Kring. Kalau dulu adalah, kalau sekarang adalah ranting, dulu namanya Kring. Kalau sekarang anak ranting, dulu namanya Kring-Kring. Itu dalam struktur yang tertera dalam istilahnya itu akte pendirian NU pertama kali berdiri. Jadi strukturnya seperti itu, HBNO untuk tingkat nasional, tingkat wilayahnya sentral cabang, untuk cabangnya disebut dengan sentral kring, ya, cabang maksudnya cabang, lalu untuk MBC sentral kring, untuk ranting itu kring. Anak ranting kring. Nah, itu bahasa Belanda, Kiai? Iya. Nah, cuman untuk ketika itu di Batavia justru tidak memakai struktur ini gitu. Pakainya adalah konsul. Nah, jadi modelnya istilahnya itu konsul. Kodenya C. Ini kita temukan ya, saya temukan di dokumen di PBNU itu ada dokumen kehadiran utusan-utusan di Muktamar NU di Menes, Banten. Nah, untuk Jakarta dikasih kode C. Apa itu C? Konsul. Apa itu konsul? Jabatan yang tidak ada dalam struktur, yang tertera dalam anggaran atau akte pendirian NU itu. Yang tadi saya sebutkan HBNO, sentral cabang, cabang, sentral kring, dan kring itu. Ini ada jabatan konsul C. Apa itu C? Ini jabatan yang langsung ditunjuk oleh Hadratus Syekh ya, Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi nggak melalui proses musyawarah ya, nggak melalui proses kemudian kesepakatan di daerah tersebut, langsung ditunjuk orangnya. Itu khusus Batavia itu. Untuk diantaranya Batavia. Diantaranya Batavia. Berarti ada beberapa daerah lain. Ada beberapa daerah lain, tapi saya khusus Batavia. Itu kodenya C, konsul. Jadi bukan sebagai, kalau tingkatnya wilayah, bukan sebagai sentral cabang. Jadi konsul ditunjuk langsung. Jadi tunjuk adalah pertama kali Guru Marzuki Muara, atau orang mengenalnya dengan nama Guru Marzuki Cipinang Muara. Beliau ini adalah gurunya para ulama di Betawi. Gitu. Ini orang yang memang, atau sosok yang alim dan memiliki pengaruh besar di Betawi. Dan beliau ini keturunan dari bangsawan juga ya. Ibunya itu dari Madura, bapaknya dari Patani Thailand, keturunan Patani Thailand. Nah, ini memiliki pesantren warisan bapaknya di daerah dulunya di Rawabangke, lalu pindah ke Muara. Nah, ini adalah beliau adalah kawan dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari waktu di Mekah. Jadi teman, ini bukan orang lain, teman yang memang alim gitu. Sehingga Hadratus Syekh itu tahu kualitas daripada Guru Marzuki. Betul. Nah, kemudian ini karena kawannya dikasih jabatan. Nah, cuman ketika itu Guru Marzuki Cipinang Muara tidak serta-merta menerima tawaran dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Walaupun kawan sendiri. nih, kawan waktu kuliah di, kalau Neng di mana kuliahnya? Kuliahnya saya kebetulan di kesehatan. Ya, kuliah di kampus lah. Kalau teman-teman ada di Unusia, teman-teman ya, jadi kayak kawan di Unusia aja nih. Iya, betul. Atau di kampus-kampus ya, kawan sekuliahan lah. Tapi kuliah di Mekah nih berdua nih. Dua tokoh ulama besar nih, satu dari Jawa Timur, satu dari Batavia. Nah, mereka kembali, satunya mendirikan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur dan punya pesantren Tebu Ireng, satu lagi juga kembali ke tempatnya mimpin pesantren, sama-sama punya pesantren. Nah, pesantrennya namanya dikenal oleh orang pesantren Guru Marzuki Muara, karena emang pengasuhnya Guru Marzuki. Nah, ketika diminta, karena NU perlu ada
kepengurusan di ibu kota Hindia Belanda, maka yang dipilih ditunjuk adalah kawan. Karena kan kalau kawan enak, tahu kapasitasnya, tahu karakternya, wataknya dan kemampuannya. Karena kawan kan ngerti, jadi percayalah. Kita juga gitu kan sama kawan kan, kawan ini percaya. Iya, udah teman CS, gitu. teman. Nah, akhirnya ketika ditawarkan oleh Guru Marzuki, Guru Marzuki juga nggak serta-merta menerima. Nggak menerima, dia konsultasi dulu ke beberapa ulama. Konon katanya dari cerita yang saya dapat, konsultasi ke Habib Ali Kuitang gitu. Nah, konsultasi itu menghasilkan kalau ingin NU berdiri di Batavia, maka Guru Marzuki ya beliau itu harus tahu benar gak nih pesantrennya Hadratus Syekh Kaji Hasyim Asy'ari di Tebuireng itu ya para perempuannya menutup aurat secara benar. Jadi justru yang dilihat adalah kepada urusan yang tidak terkait dengan NU. Jadi ada syaratnya nih, kata Guru Marzuki. Saya ingin NU berdiri, tapi kalau di Pontren Tebuireng para perempuannya tidak menutup aurat dengan benar sesuai syariat, maka NU nggak usah berdiri. Syaratnya satu tuh ya Kiai. Itu aja, ini masalah tentang istilahnya masalah aurat ya, tidak terkait langsung dengan Nahdlatul Ulama. Cuman betul. Kayaknya memang ini tipe ulama yang unik menurut saya Guru Marzuki, karena syaratnya kok begitu. Akhirnya karena Guru Marzuki udah tua, udah sepuh waktu itu dan sempat sakit-sakitan, kan udah tua nih waktu beliau di tahun 1926 itu 27 dia ditawarkan beliau oleh Hadratus Syekh untuk jadi konsul, lalu karena tua gak bisa jalan jauh, diutuslah muridnya. Muridnya diutus ke Tebuireng, lihat tuh kata Guru Marzuki, kalau di Tebuireng lihat itu para perempuannya nutup aurat apa enggak nih, dari sejak bunyainya, musyrifahnya atau muadibah ya, dari ustazahnya atau dari santriwatinya gitu, lapor ya, kalau gimana tentang aurat, nutup auratnya. Nah, datanglah kemudian muridnya setelah melakukan observasi, lapor sudah benar di sana Pontren Tebuireng dalam keseharian santrinya atau para perempuannya menutup aurat sesuai syariat. Serta-merta Guru Marzuki mengatakan maka NU boleh berdiri di Batavia, dan beliau bersedia menjadi konsul NU pertama di Batavia. Nah, itu kisah. Kilas balik. Kenapa jadi berdirinya itu, NU? Alasannya karena begitu memuliakan perempuan. Guru Marzuki. Guru Marzuki terkenal dengan seorang ulama yang sangat menghormati perempuan loh, Neng. Betul. Ya, tahu gak nih kisahnya, Neng? Guru Marzuki ini punya santri 200 orang. Di pesantrennya tuh. 150 laki-laki, 50 perempuan. Dan Guru Marzuki ngajar di santriwati perempuan memakai satir. Satir itu seperti kain gitu. Pembatas. Gitu ya? Sehingga apa, Neng? Guru Marzuki ngajar santriwatinya itu sampai santriwatinya lulus tidak pernah melihat wajah Guru Marzuki. Sampai lulus. Saking menghormati perempuan tuh, Neng. Maka gak ada kasus-kasus yang aneh-aneh. Iya benar-benar. Karena gitulah cara ulama NU ya, yang saya tahu, dan bahkan sampai hari ini beberapa pesantren tua di Jawa Timur yang Nahdlatul Ulama itu begitu cara ngajarin santriwatinya. Pakai satir, Neng, hijab gitu. Ya, untuk menjaga kehormatan gitu. Jadi wajar, Neng, kalau kemudian Guru Marzuki itu memberikan syarat kepada Hadratus Syekh kalau dia mau menjadi konsul NU di Batavia atau NU mau berdiri di Batavia, harus terlebih dahulu dicek apakah para perempuan di pesantren Tebuireng sudah menutup aurat dengan benar. Ada hubungannya jadi. Masya Allah banget ya Kiai. Jadi kalau perempuan santriwati yang bisa melihat wajah Guru Marzuki hanya santriwati yang menemani kalau Guru Marzuki sedang berburu bajing atau bajing. Jadi dulu kan di daerah Muara itu banyak ini pohon-pohon kelapa, kebun-kebun untuk
menghidupi santri ya untuk ekonomi kiai gitu. Dan ini bajing itu kan hama atau bajing sejenis tupai ya, tupai, suka makanin. Nah itu Guru Marzuki sering berburu bajing nembakin. Nah itu perlu ada yang santriwati khusus bagian logistik bawa makanan gitu. Tapi juga ditemenin lagi, nggak sendirian. Nah dia nih bisa ngelihat nih wajahnya Guru Marzuki terpilih seperti apa. Lah ya, terpilih lah. Tapi di luar dia nggak ada yang tahu Neng. Sekian tahun belajar sampai lulus nggak lihat wajah Guru Marzuki apa seperti apa. Padahal ngajar tiap hari. Gitu. Itu saking menjaga muruah kehormatannya. Karena bagi Guru Marzuki bagaimanapun santriwati saya itu adalah perempuan yang sudah balik. Betul. Ya, yang harus dijaga kehormatannya dan auratnya. Nah, itu sehingga wajar kalau Guru Marzuki itu ketika ingin menjadi konsul NU atau ingin NU berdiri di Batavia dengan syarat seperti itu wajar. Karena memang dari pribadi beliau seperti itu nih. Padahal banyak maksudnya syarat yang bisa Kan, diajukan. misalnya kan kalau misalnya urusan organisasi, saya mau NU berdiri di Batavia asal disiapin kantor. Nah, kan bisa. Gitu kan. Tapi dengan simpelnya Guru Marzuki malah gitu. Syaratnya seperti itu ya Kiai. Iya, jadi Guru Marzuki itu udah selesai nih urusan dunia, uangnya banyak. Jadi artinya memang dia secara ekonomi, artinya dia bangsawan dan juga ulama besar dan ada usahanya, ada banyak juga selain ngajar, gitu kan. Jadi nggak ada urusan dengan masalah keuangan sebenarnya, tapi yang kayak begini jadi sorotan. Gitu. Hal yang bagi kita kok out of the box ya, cara berpikirnya gitu kan. Unik gitu. Istilahnya ya. Istilahnya sekarang main blowing gitu. Betul. Nggak seperti misalnya syarat ya organisasi lah ya, misalnya gitu. Tadi kayak kantor kok nggak diminta atau nyiapin dana pendirian enggak. Gitu. Ya itu khas Guru Marzuki. Oke. Ini bahwa akhirnya beliau sosok yang bagi saya betul-betul orang yang menghormati perempuan. Oke, betul. Saya juga sempat baca Kiai di sejarah ulama Betawi Guru Marzuki. Syaratnya tuh saya bingung kok nih syaratnya aneh gitu. Pernah dengar. Masalah ini tadi cerita ini. Iya, pernah lihat sejarahnya juga kan gitu. Nah, ternyata syaratnya cuma satu dan itu syaratnya. Kayak kenapa nih gitu. Ya, kenapa ternyata ada background dari beliau sendiri dengan santriwatinya, relasinya seperti itu. Betul. Kiai Kiki ternyata menjelaskan beliau ini sangat-sangat menghormati perempuan. Santriwatinya. Betul. Oke, Kiai berarti kan ulama Betawi itu pada saat berdirinya NU di Batavia dulu selain Guru Marzuki ada siapa lagi Kiai? Ada, jadi kan ini konsul pertama nih, masih konsul nih. Nah setelah wafat, kemudian HBNO, kalau sekarang PBNU ya, menetapkan konsul lagi. Nah, jadi setelah Guru Marzuki ada konsul, tapi karena lebih dari satu orang disebut majelis konsul. Majelis konsul NU Batavia. Majelis berarti ada lebih dari satu orang. Nah itu ditetapkan 3 orang. Satu adalah Guru Mansur Jembatan 5 yang tempatnya di Jembatan 5 daerah Jakarta Barat ya, maksudnya ya, Tambora itu ya. Tambora Barat atau pusat? Barat. Nah, kemudian ada ini Habib nih, Habib Salim Al-Hadad Pasar Minggu. Lalu ada M Saslaminata. Nih M Saslaminata ini sampai hari ini saya belum mengenal persis karena harus riset lebih dalam nih. Kalau yang kedua ini konsul yang kedua ya ini karena majelis 3 orang. Ini memang sosoknya sudah saya temukan dan jelas, namanya adalah Habib Salim Al-Hadad Pasar Minggu. Itu kalau di daerahnya disebut dengan, ada yang mengenal sebagai Habib Salim Al-Hadad Kalibata, tapi wilayah Pasar Minggu. Jadi bisa disebut Habib Salim Al-Hadad Pasar Minggu gitu ya. Mungkin ini yang populer kalau saya tahu ya, dari cita-cita orang lebih populer dengan nama Habib Salim Al-Hadad Pasar Minggu. Ini Habib nih yang kemudian ditunjuk menjadi konsul NU Batavia. Ini generasi kedua. Nah, kemudian selesai majelis ini ada lagi majelis ditunjuk. Nah, ketuanya adalah Kiai Haji Zainul Arifin Pohan. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan yang kemudian kita tahu beliau ini luar biasa ya, kiprahnya setelah kemerdekaan juga
masih menjabat sebagai konsul, walaupun namanya bukan konsul karena sudah berubah untuk pemerintahan Jepang waktu zaman Jepang. Kemudian istilahnya istilah Jepang lah tuh. Lalu beliau berjuang bagian daripada pasukan Hizbullah dan beliau wafat di saat Bung Karno sedang melaksanakan sholat hari raya, ditembak oleh pemberontak, tapi yang kena beliau dan beliau akhirnya sakit karena harus dirawat. Sekian bulan kemudian wafat sebagai pahlawan. Makamnya di makam Taman Makam Pahlawan TMP ya, Kalibata. Nah, wah, itu baru dengar itu. Iya, ini konsul yang generasi ketiga ya. Tadi kan Guru Marzuki pertama. Kemudian kedua majelis nih karena lebih daripada tiga. Lalu yang ketiga majelis juga. Nah, ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin Pohan selaku pemimpin majelis ini gitu. Ya, beliau wafat karena memang ya ditembak oleh pemberontak saat bersama Bung Karno. Harusnya Bung Karno yang kena nih. Tapi beliau yang menjadi perisai ya, tanda kutip, yang aslinya tidak menjadi korban, tapi ya karena takdirnya begitu, dirawat, sakit, meninggal. Karena meninggal dalam keadaan diserang oleh lawan, oleh pemberontak, maka dijadikan sebagai pahlawan nasional. Makamnya di situ. Ya. Nah, itu konsul NU yang jadi pahlawan. Ya. Itu sejarah baru. Ya, dan dia bukan orang Betawi loh, dia bukan orang Betawi, dia Pohan itu kan warga Melayu Sumatera. Yang Betawi itu Guru Marzuki, kemudian Guru Mansur. Yang disebut oleh Betawi ini gitu. Sastra Minata kan dia Sunda itu dari namanya. Habib Salim Al-Haddad ya Habib Betawi gitu. Ya, jadi di Betawi itu unik, Neng. Jadi tidak harus dia itu memang asli Betawi, tapi bisa siapa saja. Untuk hari ini kan begitu kan. Dulu emang betul bahwa inginnya orang Betawi mimpin NU DKI, tapi dari sejarah kan pernah ada yang enggak seperti itu. Tergantung dari PBNU-nya. Kalau sekarang juga begitu kan. Di kita lihat ketua PBNU tergantung yang milih. Kalau dilihat bukan lagi dari etnisnya, ya, tapi dari kapasitasnya, ketokohannya di Jakarta. Kan makin kompleks, Neng. Apalagi sudah masuk undang-undang daerah khusus Jakarta sekarang. Kita lebih global lagi. Bisa-bisa naturalisasi nanti. Udah kayak timnas. Iya, kan tergantung daripada kehendak musyawirin kan. Kalau dia punya kapasitas kenapa enggak? Betul, nggak harus orang Betawi, pokoknya harus orang Betawi. Ya, sebenarnya bagusnya begitu gitu. sih. Iya sih, benar. Tapi kan masalahnya tergantung daripada orang-orang yang milih gitu ya, ketokohan. Jadi lebih pada kemampuan orang, Neng. Jadi ketua PWNU itu, pemimpin NU di Jakarta tuh dilihat dari kealimannya. Guru Marzuki itu alim. Ngarang kitab, Neng. Kitabnya banyak lagi, ada 13. Saya hanya mampu ngumpulin 8 kitab. Dan luar biasa kitabnya itu dipakai banyak orang untuk jurnal, ada yang buat skripsi sampai disertasi. Sayangnya kan nggak pernah dipakai buat diajarin lagi. Ini kita sayang banget nih, padahal kitabnya bagus-bagus gitu. Jadi orang alim. Nah, itu konsul NU pertama di Batavia. Yang kedua Guru Mansur. Guru Mansur itu ahli falak, Neng. Kitabnya Sulap An-Narain itu dipakai buat rujukan orang ngeker bulan. Ngeker bulan tuh Ruyatul Hilal. Istilah Betawi ngeker bulan. Istilah Betawi nih ngeker. Iya. Puasa mau lebaran itu dulu pakai kitab Sulap An-Narain. Tangga 2 Narain itu 2 cahaya. Jadi itu nama kitabnya. Cuman dipakai sebagai kitab rujukan dulu. Dulu kitab yang sangat dijadikan rujukan untuk menghitung posisi dari beda langit, posisi hilal. Gitu. Dihitung-hitung, dan itu ahli dalam matematika itu Guru Mansur. Jadi bukan orang sembarangan. Itulah ketua PWNU itu. Jadi, iya ya Kiai, benar-benar pinter gitu, selain alim, pinter. Gitu. Jadi orang yang menduduk di kursi pertama di Jakarta itu sebagai ketua NU itu harus pinter. Kalau dia nggak punya karya intelektual seperti karya tulis, ya minimal, Neng, dia punya karya sosial. Karya sosial itu ya majelis taklim, ada nggak dia majelis taklim, atau dia misalnya itu punya lembaga pendidikan, atau dia kemudian punya sebuah komunitas binaan gitu. Itu namanya karya sosial, Neng.
Nah kalau nggak ada nggak usah jadi ketua PBNU. Betul. Iya jadi ketua RT aja. Atau jadi camat aja atau apa gitu. Berkaca dari gitu. Pengurus-pengurus dahulu itu benar-benar jangan sampai sekarang malah merosot keilmuannya ya Kiai ya. Nah, saya lihat singgah gitu. Alhamdulillah. Semoga seterusnya. Ketua PBNU kita sekarang kan juga karyanya banyak. Iya. Sebelumnya misalnya ada pejabat, karya sosialnya banyak, gitu. Jadi karya sosial itu artinya tidak harus intelektualitas, tapi punya karya sosial yang punya dampak terhadap umat merasakan manfaatnya. Nah itu karya sosial. Nah itu baru dia layak menjadi ketua PBNU. Itu Neng. Betul, oke. Nah, bravo ya, kita diskusi tentang kriteria gitu loh. Kriteria ini udah masuk ke kriteria kepemimpinan juga. Nah, Kiai, terus ini kan ketika NU berdiri di Jakarta, kemudian kan kalau di Jakarta ini kan ada Guru Marzuki, kemudian kalau di Jawa Timur itu salah satunya ada Hadratus Syekh kan, Kiai Asy'ari gitu. Nah, terus dari pola pengajarannya itu ada yang berbeda nggak? Di Jakarta dan di Jawa Timur? Ya kalau pola pengajarannya ini karena mereka ini satu guru di Mekah, nyaris nggak ada gitu. Cuman untuk lembaga pendidikannya yang kita lihat ada pergeseran. Dulu misalnya di Batavia itu memang pesantren Guru Marzuki sama dengan pesantren Jawa Timur. Tapi Neng di Jakarta itu lebih populer bukan model pondok pesantren, bukan santri mondok, tapi santri kalong. Nah, namanya Majelis Taklim Kitab Kuning. Istilah sekarang yang saya dapat dari Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, tokoh NU kita di Betawi hari ini. Beliau mengistilahkan dengan pengajian bersila. Kenapa bersila? Ya duduk aja di ngampar dia. Sila gitu ya. Kagak ada meja, kagak ada kursi, duduk aja gedeprok kata gedeprok aja tuh, pegang kitab. Itu namanya pengajian bersila. Nah, ini adalah model pesantren Neng, yang nggak ada kita temukan di daerah lain selain di Batavia. Kenapa? Karena disinilah tempat para anak-anak Betawi, mobil khusus ya, atau anak-anak yang di Jakarta dididik, dikader, diberikan ilmu keagamaan yang kelak mereka selesai ngaji di sini menjadi ulama. Jadi ulama Betawi itu diproduksinya ya diantaranya melalui pengajian bersila ini, pengajian Kitab Kuning. Santrinya santri kalong. Jadi misalnya gini nih, misalnya nih ya, saya ingin ngaji tafsir Jalalain, kemana? Ke rumahnya Mu'alim Roji'un. Nah, Mu'alim Roji'un Pekojan ini dikenal sebagai orang yang sangat paham tentang tafsir, terutama beliau buka pengajian tafsir Jalalain. Berangkat tuh Neng pagi-pagi orang pakai sepeda. Kemana? Ke Pekojan. Selesai, itu Senin misalnya. Selasa dia ingin ngaji falak, dia pindah ngajinya ke Guru Mansur. Ngaji kitab Sulak benerin, pakai sepeda lagi. Sepeda kan, paling gampang sepeda. Nah, contoh misalnya, atau naik apa kayak naik bis atau apa. Nah, ngaji dia, tuh kan. Nah, Rabunya dia ingin ngaji hadis ke Guru Mukdi misalnya. Ngaji lagi kemana? Fikih ke guru yang mana lagi. Jadi keliling aja dia. Jadi Jakarta ini adalah pesantren besar. Di mana santrinya adalah warga Jakarta yang tinggalnya di rumah, tidak mondok, mondoknya di rumah sendiri. Itulah karakteristik. Dan ini banyak Neng. Akhirnya ulama Betawi yang lahir dari pengajian bersila ini. Pengajian bersila ini. Contoh misalnya ya, contoh nih Mu'alim Syafi'i Hazami. Ini dikenal sebagai produk Majelis Taklim. Beliau itu yang saya tahu ya tidak pernah mondok pesantrennya. Saya tahu ya. Ya asli belajar agamanya ya dari Majelis Taklim yang ada di beberapa tempat di Jakarta. Keliling aja, bersila itu ya, bersila keliling aja. Sehari bisa 3, seminggu bisa berapa. Nah, kelebihannya kalau ngaji seperti ini, orang bebas untuk kemudian ngatur waktu untuk dagang. Kadang-kadang kan gajinya pagi nih, sore dagangnya deh, atau malamnya. Jadi sebagian daripada santri-santri yang ngaji di pesantren seperti ini, pesantren Betawi ini khas Betawi ini Neng, itu ya profesi pedagang.
pedagang bunga kayak di Rawa Belong misalnya, atau pedagang susu, dulu ada banyak peternak susu kan, atau apa gitu ya, pekerjaan dagang di Tanah Abang, di daerah mana, aktivitas dagang jalan, ngaji ya, itu kelebihannya. Nah, ini sama kualitas yang diajarkan di pesantren, kitab-kitab juga gitu. Bahkan ada majelis taklim khusus ilmu alat untuk nahu sorob misalnya. Bahkan anak Betawi Neng, hebat nih anak Betawi Neng. Nih, sahabat Berapo ya. Sahabat Berapo, ya, betul. Anak Betawi itu waktu dia masih SD saja, belum SMP nih, belum sanawiyah, sudah hafal kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah dijadiin nyanyian, senandungan. Betul. Main bola pakainya apa? Nazom Jurumiyah. Itu anak Betawi itu. Justru itu yang bikin apa Kiai ya? Itu karena apa? Karena orang tua ikut pengajian. Nah, di bawah tuh anak-anak kan kitab Jurumiyah kan sekian bait itu. Akhirnya dibiasain. Akhirnya apa? Anak-anak Betawi kalau diadu Jurumiyah dari hafalan mereka ditanding dengan anak-anak di luar Betawi itu bisa unggul gitu. Kenapa? Karena emang menjadi sebuah habit ya, menjadi sebuah kebiasaan yang mereka lakukan gitu setiap hari sebagai sebuah senandung gitu. Dan itu karena lingkungannya agamis, waktu itu Betawi waktu itu. Ya. Dia bicara masa lalu gitu. Nah, karena jadi ibu kota kan banyak campur-campur segala macam, makanya kayak gini kan terkikis adanya di beberapa tempat, tapi masih ada aja. Ya, ini yang unggulnya Betawi ya. Jadi masyarakatnya sudah religius, kemudian keagamaannya itu juga jalan. Istilahnya ada, kalau anak Betawi itu ya 3 aja mereka tuh disebut anak Betawi. Kalau nggak ada 3 ini bukan anak Betawi. Apa tuh? Silat, sholat, ngaji. Silat, sholat, ngaji. Iya. 3 ini nih, kalau 3 ini nggak dilakukan, bukan anak Betawi tuh. Anak Betawi itu dia ngaji, dia sholat, dia jago silat. Betul. Gitu, dia jagoan, dia juga ulama. Nah, Betawi. Gitu kan. Sekarang tambah 4 sekolahan. Karena harus sekolah kan. Cuman 3 ini jadi basis ya dari awal. Diciptakan oleh apa? Oleh pesantren yang menjadi subkultur, bukan model pesantren yang kita kenal Jawa Timur. Lingkungannya sudah santri, lingkungannya menjadi sebuah kampung, kampung Betawi, artinya kampung orang-orang yang demen dengan agama gitu. Dan demikian itulah pesantren, itulah tempat mereka tinggal, tapi juga tempat mereka mendapatkan ilmu. Banyak Neng, tadi saya sebut siapa? Mualim Syafi'i Hazami. Ada lagi Abuya Kaji Ibn Amsir. Ini berdua ini ulama ini hasil produk majelis taklim atau pengajian bersila yang saya sebut tadi. Dan ini luar biasanya, ya khasnya mereka itu juga punya karya tulis dalam bahasa Arab Neng. Ya. Padahal hasil bersila itu ya Kiai. Mereka nulis, punya karya. Ya. Kayak Mualim Syafi'i Hazami itu karena beliau ini sering bicara di sebuah radio namanya Radio Cendrawasih tentang fikih, tanya jawab, akhirnya apa? Rekamannya dibukuin menjadi kitab Taudih Al-Adillah. Nah, kitab ini menjadi rujukan sampai hari ini dipakai untuk orang mencari hukum tentang masalah-masalah populer. Gitu, tentang masalah KB, tentang masalah perceraian, tentang masalah waris, ya aktual lah ya, itu dikumpulkan dari hasil rekaman beliau di Radio Cendrawasih, dijadikan sebagai kitab namanya Taudih Al-Adillah, 8 jilid itu kalau nggak salah, dan sekarang sudah dicetak dengan eksklusif. Dulu saya beli murah, sekarang mahal. Tapi isinya bagus Neng. Ini yang ngarang adalah seorang santri kalong, kiai dari majelis taklim bersila yang Neng bilang santri kalong. Nah, Abuya Kaji Ibn Amsir juga begitu, bukan lulusan pesantren, bukan lulusan pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah, bukan, apalagi Betawi. Beliau ini produk majelis taklim, tapi apa? Beliau menyusun tafsir, ada tafsirnya tuh, menyusun kitab Al-Izaz Al-Quran, Mukjizat Al-Quran, itu kitabnya tebal. Beliau susun. Kemampuan itu yang saya rasa menjadi sesuatu yang unik ya. Betul. Ciri khas tersendiri. Santri kalong, ngajinya pulang balik, tapi bisa menghasilkan karya tulis. Nah, ada lagi Neng, ini penuh nih Neng, saya kasih contoh Neng, biar paham tentang
begitu vitalnya, pentingnya peran daripada Majelis Taklim Kitab Kuning atau pengajian bersila ini. Kenal gak dengan nama Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi? Pernah dengar. Abdurrahman Nawi. Nah, itu beliau adalah pendiri pengasuh Pontren Al-Awabin Depok. Nah, beliau ini pure, murni lulusan Majelis Taklim Kitab Kuning, keliling aja tiap hari, keliling aja. Tapi beliau menghasilkan banyak kitab, banyak risalah. Saya sampai dikasih satu set, ya, ini cetakan awal itu, sampai saya lihat, wah ini mah lulusan Timur Tengah, ini mah lulusan pesantren dari pesantren yang ternama lah di Jawa atau di Nusantara. Enggak, Neng. Ini lulusan Majelis Taklim Kitab Kuning, lulusan pengajian bersila, Neng. Itu kitabnya ada Mutiara Ramadan, kitab tentang haji, yang ini 2 kitab ini nih populer dulu di Betawi. Ya. Coba bayangin ini, lulusan Majelis Taklim bisa nulis, punya karya tulis, ya, diantaranya bahasa Arab, Arab Melayu, Latin, dan juga, Neng, beliau ini mendirikan pesantren yang hari ini terkenal di Depok, Pontren Al-Awabin. Jadi lulusan, ya, pengajian bersila mendirikan pondok pesantren. Masya Allah. Kebalik, Neng, harusnya pondok pesantren, ya, lulusannya mendirikan pengajian Majelis Taklim, kan begitu kan? Ini enggak, lulusan pengajian bersila tadi, ya, bersila, lulusan Majelis Taklim Kitab Kuning, malah mendirikan pesantren. Coba, Neng, itu keunikan. Betul. Soalnya ada sobat Brapo yang nanya, Kiai. Gimana tuh? Tanya yang tadi Kiai jawab, gitu. kebetulan sudah Kiai jawab. Katanya tuh, nih santri nggak nyantren, cuman cuman belajar Kitab Kuning dari hasil tadi bersila tadi, terus tiba-tiba mendirikan pesantren. Tanggapannya Kiai gimana? Ternyata jangan meremehkan hal itu ya, Kiai. Santri kalong ternyata justru ilmunya tuh diamalkan ya, Kiai. Ya, karena begini, Neng, ada orang nyantri nih di pondok, ya, dia nyantri di pondok, setelah nyantri, ya, 6 tahun selesai dia pulang, dia nggak update, nggak upgrade. Ya kan, hilang lagi. Benar. Bandingkan dengan orang yang dia tidak mondok, dia keliling-keliling ngaji setiap hari, ya, puluhan tahun, Neng. Betul. Dibanding orang yang hanya 6 tahun. Kira-kira ilmunya banyak mana? Nih, ya, coba bandingin nih. Pesantren 6 tahun. Setelah nyantren, dia nggak update lagi tuh ilmu. Ya. Nah, ada orang yang dia nggak mondok pesantren, dia ngaji keliling-keliling 20 tahun. Cari ilmu terus 20 tahun 20 ya, tahun, Kiai. ngaji tiap hari. Iya. Kira-kira penuhan mana ilmunya? Yang 20 tahun. Ya, itu kan umur, waktu itu kan Betul. menentukan kapasitas keilmuan orang. Betul. Ya, 6 tahun dengan 20 tahun ya beda hasilnya. Enggak apple to apple. Ya, itu jawaban kuncinya. Jadi gini, Neng. Yang masalah hari ini adalah kita sedang krisis di Betawi ini, Majelis Taklim model yang bersila ini, Majelis Taklim Kitab Kuning ini yang krisis. Artinya apa? Sudah mulai berkurang jumlahnya. Iya. Nah, kita berharap ada langkah daripada seluruh kekuatan umat Islam, terutama Nahdien, untuk melestarikan dan mengembangkan dengan merevitalisasi, kemudian memunculkan dan menggairahkan lagi warga, ya, NU, khususnya para alim ulama kita dalam penyelenggaraan Majelis Taklim Kitab Kuning ini, pengajian bersila. Sebab sekarang ini di era digital sebenarnya medianya tidak harus model lama, Neng. Jadi ada model pengajian bersila online gitu. Via Zoom kan bisa. Gitu. Saya aja udah mulai. Saya udah sekian tahun punya Majelis Taklim via Zoom. Saya punya tuh. Saya ngajar malam Selasa itu, saya ngajar tafsir Jalalain. Saya pribadi ya. Saya ngajar tafsir Jalalain. Ada murid saya tuh yang sekian bulan ikut saya. Malam ini saya ngajar kitab matan takrib dan syarah Fathul Qorib. Udah rutin, udah sekian bulan. Ya, udah masuk tahunan lah. Saya sendiri mulai buka karena bagi saya
ini era di mana kita nggak lagi pusing untuk keluar rumah, ya capek-capean, ada medianya kok gitu. Ya, yang penting yang ngajarin punya sanad, Neng. Betul. Yang sampai nggak punya sanad ngajar online, nah itu sesat tuh nanti. Gitu. Kalau saya ada sanadnya kan, saya nggak dapat sanad ngajar tafsir jalan dari guru saya, gitu. Guru saya jadi guru saya, itu jelas. Jadi bagi saya sekarang justru ya yang namanya pengajian kitab kuning, pengajian bersila itu silahnya sekarang udah online, lebih istilahnya itu meringankan bagi santrinya, tidak lagi memberatkan. Model dulu kan harus keluar rumah, capek, apalagi sekarang nih macet luar biasa kan, ngajinya cuma 2 jam, macetnya pulang perginya bisa bikin badan ya lemes kan, berjam-jam. Sekarang udah begini eranya, lebih menguntungkan sebenarnya. Jadi ayo kita dorong semuanya buka Majelis Ta'lim Bersila, yang punya sanad buka, jangan malu-malu gitu. Betul. Sekarang lebih mudah mencetak ulama sebenarnya, asal apa, Neng? Mau. Betul. Mau dan punya pulsa. Dan niatnya yang penting ya, niatnya. Saya udah mulai walaupun mulut saya nggak banyak, tapi alhamdulillah konsisten. Yang penting konsisten. Nah, juga kegagalan Majelis Ta'lim Kitab Kuning adalah tidak konsisten. Nah, itu, Neng. Ini ngomong sahabat berapa ini mana-mana nih kita. Seru ini Kiai, soalnya bahas sejarah juga, bahas transformasi. Kan ini tema kita kan transformasi NU, bagaimana caranya supaya NU tetap terus ada, terutama di Jakarta ini kan udah banyak sekali modernisasi di mana-mana. Kalau soal balik lagi ke sejarah dan saat ini Kiai, eksistensi NU di kancah politik ini kan juga perannya besar ya Kiai. Ke politik nih ya. Nah, waduh, ini kayak udah kita urusan karena kan kita mau pilkada juga nih. Sudah apa belum nih? Sedang kampanye. sedang ingin memilih pemimpin. Bagaimana kriteria dari menurut NU, bagaimana kepemimpinan yang baik itu bagaimana gitu Kiai, dari zaman dulu, maksudnya dari ketika berdirinya NU di Jakarta kemudian saat ini tuh gimana Kiai? Neng, NU pernah gak jadi partai politik? Pernah kan? Pernah, betul. Pernah. NU itu pernah jadi partai politik. Artinya apa? NU pernah terjun ke politik praktis. NU ya. Tapi kemudian Muktamar Situbondo 1984 memutuskan NU kembali ke khitoh. Artinya NU tidak lagi menjadi partai politik, ya kan? Nah, baik. Itu 84. Sampai hari ini keputusan Muktamar NU tidak berubah. Artinya apa? NU bukan partai politik lagi. Tapi Neng, NU punya hak politik. Oke. Itu yang perlu digarisbawahi oleh Sobat Bravo. NU bukan partai politik, tapi NU punya hak politik. Karena punya hak politik, maka tidak heran warga NU bisa jadi presiden. Oke. Warga NU bisa jadi wapres. Bisa jadi menteri karena punya hak politik. Oke. Nah, gunakanlah hak politik itu untuk kepentingan kemaslahatan umat dan bangsa, itu aja. Oke. Ikhtiarnya silakan pakai kendaraan politik, karena NU nggak mungkin dijadikan sebagai kendaraan politik, nggak boleh. Nggak boleh nih, misalnya ada calon nih ya ingin jadi gubernur, ya minta NU secara resmi mendukung, nggak boleh. Tapi orang NU boleh gitu untuk mendukung orang ini menjadi gubernur. Orangnya yang menyalonkan diri. Enggak, artinya mendukung. Mendukung. Walaupun NU secara organisasi nggak boleh, karena kita sudah terikat oleh keputusan Muktamar ya, kembali ke khitoh gitu. Jadi bagi NU politik itu bukan sesuatu barang yang harus dijauhi. Karena NU pernah jadi partai politik. Betul. Sekian puluh tahun gitu, nggak sebentar kan? Iya. Dan setelah NU tidak jadi partai politik, NU punya hak politik. Tetap. NU berada dalam pusaran politik, tapi politiknya high politik, politik kebangsaan. Apa itu? Politik di mana warga NU memilih atau berkiprah di panggung politik membawa kemaslahatan kebangsaan. Jadi kebangsaan itu yang paling penting bagi NU. Gitu. Nah, sehingga jangan alergi dengan politik, Neng. Nah, boleh silakan Neng aktivis NU berkiprah di politik.
ya di lembaga politik, di institusi politik, ya silakan karena emang NU bukan ormas keagamaan yang anti politik. Oke. Lagi-lagi NU punya hak politik. Nah itu hak itu dipakai Neng. Cuman namanya hak Neng. Namanya hak ya, Bravo, Sobat Bravo ya. Sobat Bravo. Iya, boleh dipakai, boleh enggak. Tapi misalnya ada nih teman-teman NU, saya mah ngapain politik-politikan. Ya itu hak dia. Itu berarti dia nggak pakai haknya. Gitu. Nama juga hak kan. Betul. Nah, ini kita jadi ngomong dari berbagai apa-apa, aspek. Ini jadi biar paham. Nah, kenapa Betul. tadi saya banyak ngulik atau menjelaskan masalah ulama pesantren? Kenapa? Karena kekuatan NU itu pesantren, Neng. Betul. Gini deh, bayangin. Di NU itu ada jabatan Rois Suriah. Rois Suriah itu kan orang yang alim. Kalimat itu nggak mungkin lahir dari, ya maaf nih Neng, dari universitas umum, dari SMA negeri, nggak mungkin. Rois Suriah itu kan menjadi Rois Suriah karena dia alim di bidang agama. Betul. Dan produsennya adalah pesantren. Betul. Nah, pesantren Dari Betawi pondok itu pesantren. unik. Dia bukan hanya pesantren mondok, ada pesantrennya khas. Khasnya orang Unik Betawi yaitu pesantren Bersila tadi. ya, Oke. ya. Disebut dengan Majelis Taklim Kitab Majelis Kuning Taklim Kitab atau Kuning. pengajian bersila. Oke. Gitu. Itu kenapa tadi saya banyak ngomong itu Oke. kita ya. Kita Iya. berdua ngobrol itu karena lagi-lagi NU itu beda dengan ormas lain. Betul. Gitu. Karena kekuatan NU justru adanya di kapasitas pimpinan tertinggi yaitu di jajaran Suriah yang mereka harus orang alim. Coba kalau misalnya orang alim tidak lagi diproduksi Neng. Ada gak NU? Nggak ada, bubar NU. Nggak ada lagi Neng. Justru orang alim itu harus ada dan harus diproduksi terus. Dan lembaga yang memproduksinya harus dijaga dari kehancuran. Ya, jangan sampai bubar nih lembaga atau produsen orang-orang alim ini. Nggak boleh bubar. Kita harus lestarikan. Nah, di Betawi yang kita lestarikan model pesantren, pengajian, bersila itu. Oke. Nah, Ya itu gitu, itu ada hubungannya Neng. betul. Terus Kiai, itu kan salah satu strateginya ya Kiai. Nah, selain itu strategi untuk syiar NU di Jakarta ini, di mana kita udah kota globalisasi yang udah Global ya. DKJ sekarang gitu kan, udah banyak modernisasi, itu selain memperkuat pengajian kitab kuning tadi, menurut Kiai apa lagi? Ya, gini Neng. Orang semakin hidup di dunia modern, yang dipacu apanya Neng? Yang dipacu adalah pikirannya. Yang dikuras adalah potensi-potensi yang sifatnya materialistik. Oke. Sisi mana yang hilang? Sisi imaterial. Ruhaninya yang kosong. Betul. Jadi kalau Neng lihat dengan negara maju, itu justru kasus bunuh dirinya tinggi. Iya. Coba aja Di dicek Korea aja deh. Selatan. Itu sebutnya. Jepang. Kenapa? Karena itu adalah sebuah konsekuensi Neng. Sekarang terakhir di Cina Neng. Di Cina itu tren sekarang kalau baca di media ya internet, ada tren anak mudanya itu sekarang milih tinggal di Pati Jompo. Anak muda Neng tinggal di Pati Jompo. Kenapa? Mereka bilang kami capek, harus berkompetisi, harus kerja keras, harus belajar, bersaing dengan yang lain. Kami lelah, kami kehilangan kesenangan kami kehilangan ketenangan. Akhirnya kami tinggal di mana? Panti Jompo. Berhenti mereka. Bukan karena apa? Karena memang itu konsekuensi. Ketika segala sesuatu kemudian ya potensi itu diarahkan untuk sesuatu yang sifatnya membangun sesuatu yang fisik, mengejar kemajuan fisik, ya modernitas itu kan bagaimanapun yang dipacu kan fisik. Oke. Ya, teknologi yang dikejar, bangunan atau apapun yang sifatnya itu fisik. Sisi ini yang kemudian menjadi kosong, terabaikan. Nah, ini yang perlu diperankan adalah ulamanya. Masalahnya sekarang yang sedang laku adalah hari ini psikolog dan psikiater di generasi saya baca Gen Z. itu disebut sebagai generasi strawberry. Kenapa? Karena luarnya casingnya bagus, dalamnya lembek. Iya, dikit-dikit ngeluh. Tapi ternyata generasi yang strawberry ini bukan hanya di generasi Z yang mengalami lemahnya mental, termasuk juga
orang-orang yang disebut generasi X juga sama. Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ya, ini kan datanya harusnya fair. Tapi ada kasus-kasus di mana justru juga dialami oleh generasi X. Mereka tidak lagi bisa tangguh, mudah rapuh, goyang secara mental itu. Nah, ini harusnya disinilah peran agama muncul. Betul. Jadi kajian-kajian keislaman itu harus lebih pada kajian ketasawufan. Oke. Jadi bukan sekedar fikih. Jadi ini tantangan PR buat para ulama kita, buat mereka sedang giat di bidang agama untuk juga masuk ke dunia penguatan mental spiritual, khazanah tasawuf, yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat kita yang sedang berada dalam era globalisasi. Gitu. Jangan kemudian nanti justru larinya ke psikiater. Psikiater udah kayak ulama gitu kan. Ini makin sekuler, orang jauh dari agama gitu. Malah akhirnya nggak selesai urusan, Neng. Gitu. Karena orang ketika ke psikiater, ke psikolog itu kan terapi untuk secara mentalitas, tapi moralitasnya itu kan adanya di ulama. Betul. Jadi ini kompleksitas. Jadi tantangan hari ini buat para alim ulama kita, buat mereka yang studi di pesantren, ayo hidupkan kembali ilmu tasawuf. Jangan kebanyakan fikih. Fikih boleh, orang harus tahu fikih untuk sholat kan, untuk zakat, puasa. Tapi sekarang kita di era di mana orang sedang terancam kesehatan mentalnya. Betul. Jadi tema-tema kesehatan mental ini lagi tren, Neng. Percayalah, saya lagi udah viral. Lagi viral. Nah, itu urgensinya peran NU di situ oleh alim ulama dan pengurusnya. Nah, itu kan tadi macam-macam ya. Iya, ini kan jadi tuh tadi udah ada saran dan masukan dari Kiai Kiki untuk para ulamanya. Terakhir Kiai, untuk para masyarakatnya, boleh Kiai kasih saran nih supaya tadi tidak ada kekosongan dalam hal spiritualnya. Kemudian gimana caranya supaya NU yang Betawi yang NU tuh gimana tuh Kiai? Ya, maksudnya NU Betawi NU nih. Jadi tetap berpegang kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tetap melestarikan kesenian dari Betawi. Kemudian ini tema kesenian ya. Tetap maksudnya tetap identitas Betawi itu tidak hilang. Jadi tema sekarang yang terakhir tentang ini terakhir untuk budaya. Masyarakatnya. Tadi kan untuk ulamanya nih. Ulamanya udah, terus sekarang kita ke masyarakatnya. Nah, masyarakat kita hari ini memang sedang dijajah oleh budaya-budaya yang tidak berbasis lokal. Ya K-pop lah, tapi ya K-pop ini kan bukan hanya anak muda. Saya lihat ada juga orang tua suka K-pop atau dijajah oleh seni-seni luar, sementara dari lokal sendiri itu tidak dijadikan perhatian, bahkan sudah mulai tidak digemari gitu kan. Waktu zaman saya masih ada tuh tayangan-tayangan yang melestarikan budaya Betawi dengan hal-hal sifatnya menghibur. Orang sekarang ini kan di ibu kota ini, kenapa orang suka senang nonton konser? Itu kan untuk melampiaskan stresnya. Jadi perlu kanalisasi. Orang berani bayar ini Neng, ratusan ribu bahkan jutaan untuk nonton konser. Ya, konser ya tentu yang dia senangi, yang selama ini dia dengar ya, yang dia sukai dari musik, dari tari-tarian atau apapun. Itu untuk apa? Untuk menghilangkan stres gitu. Menghilangkan stres. Berani bayar mahal. Nah, kenapa itu tidak diambil oleh kita misalnya orang-orang yang suka dengan seni budaya untuk mengemas hal kayak begitu. Ya, ini juga satu bentuk terapi, ya terapi musik melalui budaya lokal Betawi itu. Hidupin aja, karena bagi saya kalau tantangannya adalah kemampuan dalam mengemas saja, packaging ya, supaya enak didengar, menghibur dan menarik perhatian orang untuk mau nonton, mau membayar itu. Gitu. Jadi ini tantangan buat seniman lah. Cuman bagi ulama sendiri ya perlu juga masuk ke dunia seni, karena ulama kita juga dulu juga banyak menciptakan lirik lagu yang populer hari ini. Para wali songo kan kayak Sunan Kalijaga, Sunan Bonang kan juga menciptakan banyak kidung, banyak lagu-lagu yang
disukai gitu. Jadi para wali songo juga itu komposer, orang yang mampu membuat seni pertunjukan, seni musik. Nah hari ini di Betawi sudah ada modalitasnya, sudah punya budayanya, sudah ada jenis musiknya, sudah ada jenis tariannya dipakai, tapi sayangnya buat acara-acara sifatnya seremonial ya, untuk hal-hal yang sifatnya masih di dalam ruang tertentu, tidak berada di tengah masyarakat. Ini yang jadi PR. Jadi dimuatkan dengan muatan Islam. Tentu kalau Betawi itu ya Islam lah. Islam itu Betawi. Tadi Neng udah benar. Saya coba ingin, ini temanya udah geser nih. Oh iya, temanya ke seni. Tapi urusannya apa? Saya paham Neng maksud tuh, bahwa ulama pun jangan hanya berkutat pada urusan khazanah keislaman sempit saja, ya, yang khusus kayak mahdo ya, fikih-fikih yang mahdo. Tapi juga masuk dong ke bidang muamalah, masuk dong ke bidang seni gitu kan, karena ini juga kebutuhan masyarakat. Begitu kan maksud Neng kan? Harus menyesuaikan juga ya Kiai di zaman harus menyesuaikan sekarang. juga zaman sekarang. Gitu. Ini terakhir ya, tema terakhir ya. Ini sebenarnya masih makin sore nih Neng nanyanya makin bikin saya harus nyiapin referensi nih. Kan luar biasa nih maksudnya ya. Ini sebenarnya masih banyak ya, masih pertanyaannya, banyak. cuman Biar ditahan-tahan dulu dah. Iya, kita nanti biar Sobat Brapo juga bisa nonton di episode selanjutnya lagi, Kiai. Semoga kita bisa bareng-bareng ngobrol lagi, membahas ini kan. Wah, Masya Allah, Kiai Kiki ini kan ulama Betawi yang sebenarnya saya pengen ngulik-ngulik juga nih tentang ada Islam Betawi yang udah mulai menghilang sekarang di Jakarta. Tapi kita tunggu deh. Yang menghilang nanti dulu ya. Di episode selanjutnya. Jadi di episode selanjutnya Sobat Bravo kita akan bicara dari seni atau budaya Betawi yang menghilang. Kenapa? Kenapa nggak sekarang Neng kita bahas? Iya. Karena harus saya temuin dulu karena hilang. Dicari dulu. Oke. Gitu. Jadi pada intinya dari berbagai aspek ini harus sama-sama mendukung untuk tetap tidak ada kekosongan tadi spiritual dari komponen masyarakat, dari ulamanya juga untuk berbareng-bareng ya Kai, untuk terus menjadi bagian dari warga NU yang tetap, maksudnya tuh tetap Islami, tetap di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak gitu. Gini Neng, jadi saya ingin memberikan satu ini aja sebenarnya PR juga kutipan. Kutipan atau ngangkat sebuah soal ya, bahwa atau PR. Bahwa dulu para ulama kita itu ketika mereka tuh beristinbat untuk merespon sebuah persoalan itu sangat manfaat buat masyarakat. Jadi masalah masyarakat terselesaikan karena ulamanya ngajinya itu bukan untuk kepentingan ilmu tapi untuk menjawab persoalan masyarakat Neng. Nah hari ini apa sih persoalan masyarakat kita Neng? Satu, judi online. Kedua, pinjaman online. Ini online nih urusannya. Ya, judol, pinjol. Nah online. Kayak gini-gini kan ulama harus juga menjadikan persoalan masyarakat ini bisa selesai. Betul. Supaya masyarakat nggak terjerat judi online seperti apa sih? Nah itu pikirnya itu kesana arahnya. Kajian agama kesana, menjawab persoalan umat itu yang dibutuhkan. Ini satu kasus saja nih. Nah itu PR ya buat kita juga gitu, bahwa ini krusial loh untuk ulama, jangan lepas diri. Ya, asik dengan khazanah masa lalu yang tidak punya persoalan. Jadi khazanah itu harus menjawab persoalan. Gitu. Itu sih. Sip. Tapi nggak bahas judi online sama pinjol sini enggak. Nanti ada lagi narasumbernya. Iya, bukan saya. Nanti kita karena CPR aja, Kiai Kiki ini ulama Betawi, kita bahasnya seputar Jakarta, seputar Betawi. Untuk podcast kali ini terima kasih kepada Kiai Kiki sama, Neng, sudah menyempatkan diri. Terima kasih supaya masih pantas saya ngomong ya pada tua begini ya. Justru saya harus banyak belajar dari Kiai Kiki. Kebalik kayaknya ini banyak tahu hostnya nih. Makasih. Terima kasih Kiai Kiki. Semoga nanti di episode selanjutnya kita masih bisa terus membahas hal yang menarik tentunya untuk kita bahas dan untuk pengetahuan Sobat Brapo juga. Jangan lupa untuk terus nonton episode dari Beranda Podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Ada subscribe, YouTube, like,
semuanya. Betul. Like, comment, subscribe Kiai. Like, Untuk Sobat comment, Bravo subscribe. nih. Ya. Jangan lupa di komen, mungkin ada nanti saran apa nih mau bahas tema Apalagi selanjutnya gitu, gitu. ya. Betul Kiai. Terus juga kita ada sosial media Instagram, TikTok, Ada ya? NU Online Luar Jakarta. biasa NU Jakarta nih, semakin terdepan. Siap. Udah banyak Udah banyak, program yang ada. Jangan sampai ketinggalan info juga Sobat Bravo. Oke, sekian untuk episode kali ini. Semoga kita sehat selalu semuanya Kiai. Ya, semuanya ya, semua sehat semua insyaallah. Siap. Walaupun kita jauh di mata tapi tetap dekat di layar. Ya, satu channel. Betul, satu channel NU Online Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.